Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya. Hari ini kita akan belajar tentang besaran, satuan, dan dimensi, terkhusus bagaimana menentukan rumus dari suatu besaran. Gitu. Nah, pembelajaran pada kali ini akan menggunakan beberapa contoh soal langsung untuk menentukan rumus suatu besaran. Nah, kita mulai dengan contoh yang pertama. Jadi, pada soal ini dikatakan bahwa percepatan benda ditentukan oleh gaya dan massa benda tersebut. Tentukan rumus percepatan. Oke, dari soal ini kita dapatkan informasi bahwa nilai percepatan, yaitu simbolnya A, itu ditentukan oleh dua besaran lainnya, yaitu besaran gaya, artinya ditentukan oleh besar gaya yang mengenai benda tersebut, berarti gaya itu adalah F, dan besar massa benda tersebut. Maka faktor kedua yang menentukan percepatan adalah massa benda. Nah, pertanyaannya tentukan rumus percepatan. Oke, caranya langsung saja seperti ini. Jadi rumus umumnya itu kita tulis dulu seperti ini. Jadi A sama dengan, kan mencari percepatan. Suatu konstanta, ini wajib ya, suatu konstanta dikali dengan faktor pertama adalah gaya, F. Kemudian dikali dengan faktor kedua adalah massa, M. Nah, kemudian gaya dan massa ini kita beri pangkat. Nah, pangkatnya bebas simbolnya. Saya di sini mau pilih simbol pangkat X, ini pangkat Y. Jadi wajib ya, setiap faktor yang menentukan nilai suatu percepatan itu diberi pangkat. Oke. Kemudian, sekarang tugas kita adalah mencari nilai X dan nilai Y ini. Seperti itu. Caranya adalah kita tinggal uraikan besaran dari satuan dari besaran yang sudah ada. Untuk percepatan itu satuannya meter per sekon kuadrat, atau kalau kita buat seperti ini juga bisa, meter dikali sekon pangkat min 2. Kemudian konstanta tidak punya satuan, kita tulis saja K. Kemudian gaya itu satuannya adalah kilogram meter per sekon kuadrat, atau kilogram meter sekon pangkat min 2. Jangan lupa pangkat X. Kemudian lanjut massa. Massa satuannya adalah kilogram. Jangan lupa di pangkat Y. Oke. Kemudian selanjutnya kita lihat di ruas kanan itu ada dua satuan kilogram, maka kita harus gabung. Sedangkan massa cuma satu, sekon juga cuma satu. Jadi untuk kilogram saja yang kita harus gabung. Di ruas kiri kita tulis kembali meter sekon pangkat min 2 sama dengan konstanta, kita gabung aja kurungnya, kilogram. Sebelum kita gabung kilogramnya ini kita pangkatkan dulu masing-masing ya. Jadi kilogram pangkat X, kita tulis kilogram pangkat X. Kemudian meter pangkat X juga, meter pangkat X. Kemudian sekon pangkat min 2 pangkat X. Jadinya sekon pangkat min 2X, tutup kurung. Kilogram pangkat Y jadinya kilogram pangkat Y. Nah, sekarang baru bisa kita gabung ya. Jadi kilogram ini pangkat X, di sini pangkat Y, dan ini kali. Berarti jadinya seperti ini. Ini kita harus ulang dulu. Meter sekon min 2, suatu konstanta dikali dengan kilogram pangkat X. Di sini kilogramnya pangkat Y, maka di sini pangkatnya jadi tambah. Jadi kilogram pangkat X tambah Y. Kemudian meter cuma satu, jadi praktis tinggal ditulis kembali meter pangkat X. Sekon juga cuma satu, jadi tinggal ditulis kembali sekon pangkat min 2X. Tutup kurung. Nah, setelah sampai di sini, kita akan menyetarakan satuan di ruas kiri dengan satuan di ruas kanan. Nah, di ruas kiri ada satuan meter, di ruas kanan juga ada satuan meter. Maka tinggal kita setarakan seperti ini. Jadi nanti satuan meter yang di kiri pastinya akan sama dengan satuan meter yang di kanan. Ya. Jadi satuan meter yang di kiri itu adalah meter pangkat 1. Tulis saja meter pangkat 1. Pasti akan sama dengan satuan meter yang di kanan. Berarti meter pangkat X. Oke.
Nah, dari persamaan ini kita bisa lihat bahwa di sini meter, di sini meter. Di sini 1, di sini sudah pasti 1, kan satuan yang di kiri sama dengan satuan yang di kanan. Maka bisa kita lihat bahwa pangkatnya pasti sama. Jadi 1 itu sama dengan X. Atau dengan kata lain, nilai X sama dengan 1. Jadi kita sudah mendapatkan nilai X. Nah, selanjutnya kita tinggal mencari nilai Y. Nilai Y itu ada di mana? Nilai Y itu ada di sini, di kilogram pangkat X tambah Y. Nah, sedangkan di kiri tidak ada satuan kilogram. Bagaimana caranya? Sebenarnya bisa kita munculkan satuan kilogram di kiri. Caranya tulis saja kilogram pangkat 0. Ya, jika dalam soal tidak muncul satuan kilogram, maka munculkan saja kilogram pangkat 0. Karena pada dasarnya kilogram pangkat 0 itu 1. Maka, bisa kita katakan juga bahwa satuan kilogram yang di kiri itu pasti sama dengan satuan kilogram yang di kanan. Berarti kita bisa tulis bahwa yang di kiri kilogram pangkat 0 sama dengan kilogram yang di kanan. Kilogram pangkat X tambah Y. Oke, kilogramnya sudah sama, maka pasti satuannya sama. Berarti pangkat yang di kiri 0, pangkat yang di kanan X tambah Y. Oke, kita kan mau cari Y, berarti di sini Y, X-nya anggaplah pindah ruas, jadi min X tambah 0. Min X ya. Min X tambah 0 tetap min X. Nah, sehingga bisa kita dapatkan bahwa X tadi kan 1, berarti min 1 itu adalah nilai Y. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan nilai Y, nilainya adalah negatif 1. Oke, X sudah dapat, Y sudah dapat. Langkah selanjutnya adalah kita tinggal mengembalikan ke bentuk persamaan umumnya supaya kita bisa mendapatkan persamaan percepatan yang kita harapkan. Oke, persamaan umumnya ini. Kita tulis kembali ya, jadi A sama dengan K, suatu konstanta, dikali F pangkat X, dikali massa pangkat Y. Sekarang kita tinggal memasukkan atau mensubstitusi nilai X dan nilai Y. Nilai X adalah 1, berarti di sini K kali F pangkat 1 dikali massa Y pangkat min 1. Oke, seperti kita tahu bahwa K kali F pangkat 1 itu adalah F, M pangkat 1 itu adalah per M pangkat 1. Seperti itu. Jadi dia jadi penyebut. Sehingga kalau satu kali lagi kita bisa sederhanakan, jadi percepatan itu adalah K dikali F per M. Artinya nilai percepatan suatu benda itu tergantung suatu konstanta, kemudian sebanding dengan gayanya dan berbanding terbalik dengan massa benda tersebut. Jadi ini jawaban bagaimana nilai percepatan atau rumus percepatan jika tergantung pada nilai F dan nilai N. Seperti itu pembahasannya.